Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ayuhal ikhwatal kiram, pada jamaah solat subuh masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Hamra, yang mudah-mudahan senantiasa kita memohon kepada Allah berikan keberkahan pada bulan yang mulia ini. Diterima amal ibadah kita. Hadirin sekalian, man shallas subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang solat subuhnya berjamaah di mana azan dikumandangkan, maka pada hari itu ia berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin siapa? Allah Rabbul Jalil. Bukan siapa-siapa yang menjamin, Pak. Allah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat olehmu wahai Muhammad dari siang, dari matahari tergelincir sampai menjelang malam. Wa qur'anal fajri, dan tunaikan pula al-qur'anal fajr, yaitu salat subuh. Karena sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Coba kita perhatikan, Pak. Solat subuh itu dikatakan oleh Allah Al-Quran Al-Fajr. Al-Quran mulia tidak? Mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari Al-Quran. Mulia para jemaah sekalian. Kenapa Allah bedakan solat yang lainnya dengan solat subuh itu dibedakan oleh Allah? Hingga Allah katakan inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Pertanyaannya, apakah solat duhur tidak disaksikan oleh para malaikat? Solat asar tidak disaksikan oleh para malaikat? Solat maghrib tidak disaksikan oleh para malaikat? Solat isya pun tidak disaksikan oleh para malaikat? Disaksikan para jemaah sekalian. Namun kalau salat zuhur dan sampai salat isya, itu yang menyaksikan hanyalah para malaikat yang bertugas siang saja para jemaah sekalian. Beda dengan salat subuh. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang jaga, yang bertugas salat waktu malam dan waktu siang. Begitu mulianya dan begitu agungnya. Berapa banyak saudara-saudara kita para jemaah sekalian yang sekarang ini masih lelap dengan tidurnya, masih lelap dengan selimutnya yang hangat, AC-nya yang sejuk. Tidak jadi orang-orang yang mampu melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, itu orang pilihan Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan yakinnya para jemaah sekalian, orang hidup ini enggak ada yang mau tidak mulia, betul? Semua ingin mulia. Siapapun ingin mulia dunia dan akhir. Dan kemuliaan itu hanya kita bisa raih dengan keistiqamahan kita. Salat subuh berjamaah diistiqamahkan, insyaallah mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Man kana yuridul 'izza falillahil 'izzatu jami'a
ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ia ingin mulia hidupnya, maka satu saja, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Dengan amal saleh para jemaah sekalian. Mulialah dengan amal saleh. Capai kemuliaan itu dengan amal saleh. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang para jemaah sekalian yang ingin mencapai kemuliaan itu dengan kejahatan-kejahatan, dengan kezaliman-kezaliman, maka ketahuilah rencananya itu akan Allah hancur leburkan. Mulia dengan amal saleh. Bapak tahu sekalian, Bilal ibn Rabah, kenal Bilal ibn Rabah? Tahu dalam kisahnya siapa beliau? Hidupnya enggak punya apa-apa para jemaah sekalian. Orangnya secara fisik tidak mendukung, tidak tampan beliau. Hidupnya pun untuk orang lain. Ia hanya bekerja untuk majikannya. Tapi kenapa beliau begitu mulia di hadapan Allah? Menjelang salat subuh para jemaah sekalian, ini kisah ini sudah masyhur. Nabi panggil Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya Bilal, menjelang salat subuh Nabi panggil. Hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bilal, ceritakan kepadaku tentang amal spesialmu yang pernah kau kerjakan di dalam Islam. Bilal kaget para jemaah sekalian. Dia tidak merasa punya amalan yang spesial. Ya Rasulullah, ma amiltuhu arja fil Islam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak pernah amalan yang spesial yang pernah aku lakukan di dalam Islam. Ghaira anni lam atatahhur taruhuran fi sa'atil laili wan nahar illa shallaitu bidzalika at-tuhur. Satu saja amalanku wahai Rasulullah. Di dalam sehari semalam ini loh, saya wudu, menyucikan diri, salat dengannya 2 rakaat. Jadi Bilal radhiyallahu taala anhu para jemaah sekalian, ketika beliau hadas, beliau wudu, salat 2 rakaat sehari semalam. Mungkin bagi kita susah. Betul. Tapi intinya keistiqamahan itulah yang membawa Bilal. Fa inni sami'tu, kata Rasulullah, daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Barusan aku mendengar suara sendalmu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pak, orangnya masih di dunia, suara sendalnya sudah di surga. Siapa beliau? Bilal, seorang budak yang hidupnya hanya untuk orang lain. Istiqamah, menggapai kemuliaan itu dengan istiqamah, bukan dengan cara jahat. Allah hancurkan kalau dengan cara jahat. Tapi kalau dengan keistiqamahan, yakinlah dia akan mulia dunia dan akhir. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini membentuk karakter seperti itu para jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Esensi ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Menjadi karakter-karakter yang baik, yang istiqamah, yang takwa kepada Allah. Al-khauf minal jalil, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau ketinggalan salatnya, takut kalau tidak tarawih. Ya. Tarawih itu para jemaah sekalian memang sunnah hukumnya. Tapi tahu tidak anda sekalian, di atas arasyana ada tempat yang bernama Hadiratul Qudus. Ini ketika malam menjelang bulan Ramadan, para malaikat yang mengelilingi Hadiratul Qudus itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi.
salat bersama orang yang di sop-sop masjid-masjid, di musalla-musalla. Nabi katakan, fakullu man massahum aw massahum la yashqa ba'daha abada. Dan orang yang menyentuh dengan para malaikat itu, di sop-sop kita itu berada sop malaikat, para jemaah sekalian. Kalau kita bersentuhan atau para malaikat yang menyentuh kita tidak akan pernah menjadi orang yang celaka selamanya. Masya Allah, ini keuntungan beribadah tarawih, para jemaah sekalian. Sempatkan. Al-khaf minal jalil. Pribadi yang bertakwa itu adalah membentuk bagaimana orang ini mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu. Lalu orang yang muttaqin itu yang kedua, al-qana'atu bil qalil. Menerima dengan apa-apa pemberian Allah yang sedikit. Ya Pak ya? Sedikit kita syukuri. Karena masalahnya hidup ini Pak, masalahnya hidup ini apa? Selalu melihat orang lain itu enak. Betul? Kiai ini saya yakin, saya melihat beliau ini lebih enak dari saya. Lebih enak dari saya. Dan beliau pun mungkin melihat saya lebih enak. Itulah hidup. Dan itu tidak boleh terjadi, para jemaah sekalian. Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang kisah Qarun. Wa atayna minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah uli quwwah. Kami berikan, kata Allah, kunci-kunci kekayaan Qarun itu berupa emas dan perak yang kalau diangkat al-usbah itu, para jemaah sekalian, hitungan dari 9 orang sampai 15 orang uli quwwah, yang kuat-kuat badannya. Mereka tidak akan pernah mampu menggotongnya. Masya Allah, coba kita lihat. Kunci kekayaan Qarun, gudangnya saja diangkat 9 orang sampai 15 orang, tidak akan pernah mampu mereka untuk menggotongnya. Belum kekayaannya, Pak. Belum isi gudangnya. Namanya orang kaya, para jemaah sekalian. Sekali waktu Qarun ini keluar di tengah-tengah kaumnya, lewatlah dia di tengah-tengah kaumnya. Qarun ini adalah ibnu ammi Musa, sepupu daripada Nabiullah Musa. Keluar di tengah-tengah kaumnya. Yang namanya orang tadi, Pak, melihat pasti orang itu kalau sudah kaya dilihat orang enak. Betul? Betul? Pasti. Mereka katakan apa? Ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hadzun 'adzim. Ya Allah, andai kata kau berikan kami kekayaan seperti Qarun, niscaya kami akan bahagia. Kaumnya Qarun memandang Qarun enak. Ini tidak boleh terjadi, para jemaah sekalian. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tapi orang yang melihat ada nur di dalam hatinya, ada cahaya keimanan, keislaman dalam hatinya, ia tidak memandang dari aspek itu, para jemaah sekalian. Mereka katakan apa? Wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila salihah wala yulaqqaha illa sabirun. Celaka kalian. Pahala Allah itu jauh lebih baik. Khairun, lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak akan pernah mendapatkan halawatul iman kecuali orang-orang yang mau bersabar. Masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Al-qana'atu bil qalil. Pak, di masjid ini insyaallah ada penampungan air, ada tangki air. Ada. Besar para jemaah sekalian. Ke bawah itu dialirkan dengan paralon. Betul? Setelah sampai paralon disambungkan ke keran-keran. Keran ini ukurannya enggak sama, Pak. Ada yang 1,5 in, ada yang 2 in, bahkan ada yang sampai 3 in. Itu keluarnya pasti enggak sama. Dari sumber satu, tapi ke bawah tidak sama, para jemaah sekalian. Itulah gambaran. Itu yang Allah maksud dengan wa ma min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu adalah khazanahnya.
berada pada sisi Allah. Dan Allah tidak akan turunkan itu illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan kadar yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat orang lain itu serba enak para jemaah sekalian. Jangan. Loh ini loh penampungan yang besar, ke bawahnya enggak sama. Usaha boleh sama, tapi hasil siapa yang bisa menjamin bisa sama? Enggak bisa para jemaah sekalian. Itu sudah menjadi sunnatul syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Al-qanaah bil qalil. Puasa ini membentuk karakter seperti itu para jemaah sekalian. Lu mana ada sekarang orang kaya sebelum maghrib boleh puasa, boleh berbuka maksud saya. Ada? Tidak boleh, tunggu dulu. Demikian pun orang yang tidak punya, boleh? Tidak boleh. Al-qanaah, menerima. Kaya dan miskin itu para jemaah sekalian, itu diatur oleh Allah dengan cara hikmah. Tapi syarat kita tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah nyatakan inna min ibadi man laisa lahu, inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina wa in afqartuhu afsadtu alaihi dinah. Di antara hamba-hambaku kata Allah, ada seseorang yang tidak patut dan tidak pantas illa al-ghina, kecuali jadi orang kaya. Harus kaya dia. Wa in afqartuhu, kalau aku miskinkan dia, afsadtu alaihi dinah, rusak nilai-nilai agama dan keimanannya. Allah kayakan. Ini loh Pak, diatur Pak. Wa inna minhum man la yasluhuhu illa al-faqru wa in aghnaytuhu afsadtu alaihi dinah. Ada juga di antara hambaku yang tidak pantas, tidak patut, kecuali orang itu menjadi miskin. Miskin, Allah miskinkan. Kenapa? Kalau Allah kayakan, afsadtu alaihi dinah, rusak nilai agama dan keimanannya. Ketika ia sudah menjadi orang kaya, sudah tidak masuk masjid lagi. Allah miskinkan. Jadi diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah. Jangan melihat selalu orang itu lebih enak dari kita. Jangan para jemaah sekalian. Karena itu memupuskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sekarang ini membentuk karakter seperti itu. Al-qanaah bil qalil. Menerima sesuatu yang sedikit dari apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pak, yakinlah manusia ini tidak akan pernah mati kecuali rezekinya disempurnakan oleh Allah. Ya Pak ya. Orang yang sudah mati itu sudah enggak ada rezekinya, Pak. Nah kita yang masih hidup nih loh, pasti ada rezekinya, enggak usah khawatir. Inna nafsan lan tamuta hatta yastawfiya rizquh. Seseorang itu tidak akan pernah meninggal kecuali rezekinya sudah habis. Itu loh Pak. Itu kenapa kita harus menghalalkan segala macam cara? Hah? Apa yang kita tunggu Pak dalam hidup ini? Apa Pak? Apa yang kita tunggu dalam hidup ini? Mati. Yang kaya pun nunggu mati. Bijak dalam kehidupan ini. Tekan hawa nafsu, beramalah selepas kematian untuk selepas kematian. Al-qanaah bil qalil la'allakum tattaqun, supaya orang menjadi orang bertakwa, mempunyai rasa sifat al-qanaah bil qalil. Lalu kemudian al-amalu bit tanzil, mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sekali waktu Pak, pada kesempatan Jibril turun kepada Nabi, memberikan kabar kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, satakunu fitan, innahu satakunu fitan, Muhammad akan ada fitnah-fitnah yang kaum akan melanda umatmu. Famal makhraju minha ya Jibril, lalu apa jalan keluarnya wahai Jibril? Jibril mengatakan, kitabullah subhanahu wa ta'ala, kitabnya Allah yaitu Al-Quranul Karim. Ramadan ini para jemaah sekalian syahrul Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Minim khatamkan Al-Quran 1 kali saja.
Lah 40 hari itu loh Nabi katakan orang yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran selama 40 hari faqad azab. Berarti dia sudah berlambat-lambat. Satu juz itu Pak enggak sampai setengah jam kita membacanya. Nah kalau kali 5 waktu kita hafalkan enggak sampai Pak. Maka oleh karenanya sempatkan membaca Al-Quran. Karena hati ini para jemaah sekalian berkarat. Innal quluba tasda kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati ini berkarat dengan dosa-dosa seperti halnya tatkala besi dititis kena titisan air. Innal mu'mina idza adnaba kanat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang yang beriman itu para jemaah sekalian, tatkala ia berbuat dosa, maka tercorenglah satu corengan hitam, bintik hitam dalam hatinya. Satu maksiat, 2 maksiat datang lagi, 3 maksiat tercoreng lagi, sampai itu tertutup. Berkarat hati kita. Wa majla'iha ya Rasulullah. Lalu apa penerangnya wahai Rasulullah? Nabi katakan qiraatul Quran, membaca baca Al-Quran Pak. Tombo dulu di Jawa itu Pak ada syairan apa? Tombo ati iku limo warnani. Ya masih ingat Pak? Moco Quran angan-angan samaknani. Tuh syair orang dulu Pak. Kalau kau ingin terang hatimu, baca Al-Quran, angan-angan artinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Kalau bahasa Al-Quran, apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran atau hatimu yang sudah tertutup? Hati-hati Pak. Kita hidup masa serba canggih. Dengan HP kadang kita tidak sempat lagi untuk menyentuh Al-Quran. Betul? Al-Quran itu Pak di atas rumah ditaruh paling atas sampai budukan debu, saking seringnya dibaca itu Al-Quran. Makanya Nabi katakan innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Ada rumah para jemaah sekalian mewah, rumahnya mewah, tingkat AC-nya luar biasa, tapi lama ditinggalkan oleh penghuninya. Apa yang terjadi? Rumah itu akan mengerikan, menakutkan, angker. Itulah gambaran kata Nabi orang yang jauh dari Al-Quranul Karim. Hatinya akan kosong, jiwanya akan kering. Pada bulan Ramadan ini, ayo kita amalkan Al-Quran. Baca Al-Quran, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Lalu kemudian para jemaah sekalian, al-isti'dad li yaumir rahim. Selalu menyiapkan diri kita untuk kita berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tujuan Allah wajibkan puasa untuk kita semua. Dunia ini para jemaah sekalian kan ibarat petani para jemaah sekalian. Petani itu kalau nandur, ingin tandurannya itu baik, dia panennya baik, ia akan jaga tandurannya. Betul? Betul para jemaah sekalian. Ia akan berikan pupuk yang baik, dia airi tanamannya, ia jaga tanamannya dari serangan hama. Itu kehidupan dunia. Dan itu harusnya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Airi iman kita para jemaah sekalian dengan baik. Berikan pupuk amal soleh iman kita dengan sempurna, agar kelak kita bisa memanen tanaman kita ini yang kita tanam di dunia dengan amal soleh, kita bisa panen sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, sehari semalam ini berapa waktu Pak? 24 jam. 24 jam Pak. Nah kita sholat nih kadang gak nyampe 10 menit, 5 menit ya.
Katakan 1 jam. Kalau 24 jam, 5 waktu dikurangi 5 jam, tinggal berapa? 19 jam untuk urusan dunia kita. Kenapa kadang tarawih saja tidak mampu kita para jemaah sekalian? Kenapa baca Al-Quran saja 5 menit setengah jam tidak mampu? 19 jam Allah peruntukkan untuk dunia kita. Makanya para jemaah sekalian, orang-orang sufi itu kadang mengingatkan kepada kita melalui syair-syairnya. Dalam kitab Naswahibul Ibad itu saya pernah baca, ya man bidun ya hushtagal. Kalau dilakukan ya man bidun ya hushtagal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Wahai orang-orang yang sibuk, ishtaghal bidunyahu, dengan keduniaannya, 19 jam ia sibuk, bahkan 24 jam ia sibuk. Qad gharrahu tulul aman, sungguh telah kau tertipu dengan angan-anganmu. Jadi orang yang selalu mengejar dunia itu pada hakikatnya para jemaah sekalian tertipu dengan angan-angannya. Nah, puasa ini membentuk bagaimana kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, isti'dadan liyaumir ar-rahil. Jadilah orang bijak para jemaah sekalian. Umur kita ini enggak lama, Pak. A'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat ini kata Nabi antara 60 70. Ada sekarang yang umur 60. Yang 60 ngacung. Siap-siap. Semua siap-siap para jemaah sekalian, enggak ada yang menjamin. Yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, siap-siaplah untuk itu. Sayyidina Umar itu loh, radhiyallahu taala anhu para jemaah sekalian. Beliau tatkala melangkahkan kaki kanannya, beliau sudah tidak yakin lagi kaki kirinya bisa melangkah. Nah, siapa yang menjamin keluar masjid ini kita masih bisa hidup? Enggak ada yang menjamin para jemaah sekalian. Makanya kalau untuk urusan dunia itu kata Allah, famshu fi manakibiha. Lewat samping, jangan terlalu ke tengah. Pak, jangan terlalu ke tengah. Repot nanti keluarnya. Ya kalau mampu kita bisa keluar. Famshu fi manakibiha. Lewat samping saja. Nah, puasa ini membentuk karakter seperti itu para jemaah sekalian. Isti'dadan liyaumir rahil. Bagaimana kita bersiap-siap untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, menerima amal ibadah kita pada bulan puasa ini. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kalimat yang kurang baik, yang tidak benar. Yang benar itu semata-mata timbul, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan salahnya timbul dari pribadi saya yang bodoh. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.